Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RT RW Net, salam sukses. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai migrasi dari HTB ke OLT, khusus untuk pemula yang ingin migrasi dari HTB ke OLT. Alangkah baiknya tonton video ini sampai habis. Dan untuk senior-senior, saya mohon izinnya. Teman-teman pelaku RT RW Net yang memigrasi dari HTB ke OLT, kalau bisa saya sarankan peralatan yang wajib dimiliki itu adalah splicer sama OTDR. OTDR bisa beli yang murah-murah dulu, yang paling murah lah. Yang penting bisa untuk mengecek titik putus kabel. Karena kalau tidak punya OTDR, maka kita akan dibuat pusing. Splicer juga cari yang murah-murah aja dulu. Kayak ini yang saya punya itu. Kisaran 10 jutaan. Kenapa wajib pakai splicer? Karena OLT itu dia nggak kayak HTB. Kalau HTB, kalau misalkan dari titik A ke titik B, dari titik B itu ke sananya dia redamannya bagus lagi. Tapi kalau OLT, redaman itu semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Baiklah. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan gambar di sini diagramnya. Baiklah, kita langsung ke topologinya. Di sini OLT. Kalau saya sarankan OLT pakai SFI, jangan yang dB-nya terlalu besar, yang keluarannya misalkan plus 8 atau plus 9. Kenapa? Karena kalau yang terlalu besar itu semakin panas dia, SFI-nya cepat panas. Kalau saya sarankan yang standar-standar aja, yang plus 7, syukur-syukur plus 3. Nah, ini saya topologi yang port-nya 2 dulu. Port 1, ini port 2. Perlu diingat teman-teman, OLTE PON itu per portnya itu maksimal 64 klien. Kalau saya biasanya tidak sampai 64, saya mentokin sampai 60 saja. Kenapa? Yang namanya sistem kalau dimentokin, takutnya itu bebannya berat. Jadi saya biasanya saya mentokin 60 klien saja. Nah, yang satu port 60 klien. Misalkan di tempat kita geografinya kayak gini, misalkan ini jalan, sini jalan lagi. Nah, pelanggan kita tersebar di sini, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini juga ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini juga ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang pon 1 kita tarik dulu ke sini, set. Di sini jangan dulu dikasih ODP. Kenapa? Karena nanti repot kesininya. Kita bikin dulu di sini ODC.
ODC pakai splitter 1:4. Nah, misalkan dari pon 1 itu keluar dB-nya 6. Nah, di sini nanti pakai splitter rasio. Kalau nggak salah, kalau +6. Nah, teman-teman, kalau Pak ODC itu nanti keluarnya harus dB-nya itu yang masih besar, jangan terlalu kecil ya. Karena apa? Karena nanti kan buat distribusi ke ODP. Misalkan di sini ODP, di sini juga nanti ada ODP. Nanti tarik ke sini lagi ODP. Kalau di sini ODP 1/8, di sini 1/8, di sini 1/8. Berarti kalau ODP 1/8 itu dia akan loss -10. Nah, agar keluar dari ODP itu di atas -23, kalau saya sarankan jangan sampai lebih rendah dari -23. Misalkan -26 atau -27, itu jangan. Saya sarankan ini paling kecil redamannya -23. Syukur-syukur lebih besar lagi -20 atau -18. Nah, untuk mendapatkan redaman -23 dari pot 1 keluar +6, itu dibutuhkan splitter rasio. Kalau tidak salah, splitter rasio 8/92 itu kurang lebih nanti bisa dapat keluar dari ODC ini -12. Nah, -12 nanti dari ODC ke ODP dari kabel itu usahakan lossnya jangan sampai lebih dari -2 dB. Nanti kalau -2 dB, 12 tambah -2 jadi -14. -14 tambah -10 nanti -24. Masih bisa sih segini. Nah, untuk ODP berikutnya atau ODC berikutnya nanti dari sini kan kalau splitter rasio kan ada ini innya masuk kabel putih, yang ke ODC ini kabel biru, yang ke ODP berikutnya atau ke ODC berikutnya kabel merah. Nah, ini di ODC ini yang kabel merah keluarnya itu kita cek dulu keluar berapa. Kalau di sini +6, paling tidak jauh dari +5. Nah, perlu diingat lagi teman-teman, kalau kita sudah main OLT, misalkan kita pakai barrel atau sambungan itu, jangan pakai yang murahan. Kita usahakan pakai yang bagus. Contohnya ada merek PAZ. Ini barrel lumayan recommended. Kenapa? Karena dia lossnya itu sangat sedikit. Terus kalau misalkan cabut colok lagi itu masih bagus, nggak kayak barrel-barrel atau sambungan-sambungan yang murahan itu. Kalau misalkan habis dicopot terus colok lagi, kadang-kadang dB-nya lossnya bengkak. Saya sarankan pakai barrel yang bagus, yang merek PAZ, biar
redamannya itu lossnya tidak terlalu besar. Nah, teman-teman yang mau migrasi dari HTB ke OLT, seperti saya katakan di awal, itu wajib kalau bisa harus punya splicer sama OTDR. Dua alat ini wajib dimiliki. Kenapa? Kalau kita pakai konektor biasa, itu sangat sulit untuk mendapatkan dB yang bagus. Kalau pakai splicer sambungannya, itu ya mudah-mudahan, pengalaman saya itu dB-nya tidak terlalu besar lossnya. Nah, kembali ke topologi. Misalkan keadaan geografinya, misalkan di sini server, jalannya lurus ke sini. Ya udah, kita di sini langsung pakai ODP. ODP 1:8 atau 1:16, masalah. Nanti dari kabel rasio yang merah teruskan ke ODP berikutnya, masuk, terus bagi lagi, ini kasih rasio lagi, terus dan seterusnya. Nah, pengalaman saya itu kalau misalkan mau narik kabel, kalau bisa di tiap tiang itu jangan semua di kabelnya itu di apa sih namanya itu, disayat terus diikat. Kalau bisa iketan itu dari tiang ini, misalkan ini tiang 1, ini tiang 2, ini tiang 3, ini tiang 4. Kalau bisa ngikatnya ini di sini sama di sini saja. Di sininya kolong aja, kolong. Kenapa? Ini untuk mengurangi loss. Biasanya kalau kabel cenderung lurus, dia lossnya akan bagus, nggak terlalu besar lossnya. Tapi kalau misalkan di sini disayat terus diikat lagi, artinya biasanya ada benar-benar itu mempengaruhi loss juga. Nah, pon 1 kan misalkan sudah 60 pelanggan. Nah, pon 2-nya kita tarik langsung ke pelanggan yang agak jauh ini. Jadi jangan ini dibuat yang dekat-dekat, ini buat yang dekat-dekat, jangan. Yang buat dekat-dekatnya misalkan pon 1 atau pon 2, nah pon 1-nya lagi tuh tarik langsung yang buat yang agak jauh. Ada juga tarikan kabelnya kalau bisa. Pengalaman saya itu kadang 1 kilo itu ikatannya cuman ujung sama ujung. Yang di tengahnya biasa pakai kolong. Atau kalau terlalu berat, di tengah-tengah kita ikat lagi 500 meter. Di tengah kita ikat ujung, tengah sama ujung lagi. Kita ikat. Mudah-mudahan kalau tarik kabelnya kita gitu, redaman itu tidak akan, lossnya itu tidak akan terlalu besar. Nah, bagaimana kalau kita pakai 4 pon OLT-nya? Pon 1, pon 2, pon 3, pon 4. Misalkan pon 1 untuk pelanggan yang terdekat dulu sama pon 2. Pon 3 sama 4 kalau bisa pakai kabel dual core buat yang agak jauhnya itu. Ini untuk menghemat kabel. Jangan pakai ini misalnya 1 core, ini 1 core. Itu akan boros di kabel. Atau misalkan
pelanggan terdekatnya itu cuman ada sedikit, misalkan cuman ada 30 atau 40-an. Berarti pon 1 untuk pelanggan yang terdekat. Nah, pon 2, 3, 4-nya ini kita pakai kabel yang 4 core. Lah, kok 4 core? Iya kan, 3 core kan nggak ada. Adanya 4 core. Apa yang 1 core-nya kita anggurin. Tarik sini saya. Nah, misalkan di sini sudah agak jauh, sudah 1 kilo, misalkan di situ ada pelanggan lagi 30. Jadi sambung situ. Nanti yang kesananya pakai 2 core. 2 core. Gitu dan seterusnya. Itu saya pernah melihat video, kalau nggak salah Akang SSNet di Sukabumi. Kalau waktu dengar statement dia, itu saya kok gimana gitu. Dia bilang pakai OLT itu kalau buat estafet itu nggak bakalan bisa. Lah, dia bikin videonya baru beberapa bulan yang lalu, sedangkan yang sudah menggunakan ini mungkin udah bertahun-tahun yang lalu. Kok bisa-bisanya dia bikin statement bahwa kalau pakai OLT nggak bisa estafet? Nah, buktinya saya berkilo-kilo juga ya pakai OLT. Nah, kecuali misalkan ada nih pelanggan kita yang jauhnya 10 kilo. Kalau kayak kita pemain kecil-kecil kan nggak mungkin beli kabel yang misalkan 8 core tarik 10 kilo, kan terlalu mahal. Dia disiasatinya misalkan dari server ke tempat yang 10 km itu, di sini nih, dari sini pakai HTB, set di sini pasang OLT lagi. Itu saya triknya begitu. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, yang dua OLT yang 2 port ponnya. Yang ini yang 4 port. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bukan bermaksud menggurui, ini sama-sama belajar, berbagi pengalaman. Akhir kata, salam RT RW Net, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.